sumelang, tresnoku ora bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jan istimewa. Mangan tempe rasane koyo mangan lawuh sate, sajan saanane sing penting rokoe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu, ra usah mecucu tresnoku rokoe ra bakal tak matu. Bunga tenan rasane wong kang lagi kandro, tak berjuangke tekan janur melengko. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe, gelem nampa apa anane tresnoku ra bakal mletre. Kowe aja sumelang, tresnoku ra bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jan istimewa. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jan istimewa. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kalau tadi kita sudah dibuka oleh RW 2 Akustik dengan Jogja Istimewa. Nah, senang sekali. Tentunya di kesempatan hari ini saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda di program Ranah Publik kerjasama Dinkes DIY. Nah, hari ini pemirsa kita akan berbincang mengenai satu topik yang sangat menarik untuk kita diskusikan bersama. Karena banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa semua orang ini beresiko untuk mengalami penyakit jantung, dan data WHO sendiri menyebutkan 17,7 juta nyawa meninggal karena terkena penyakit jantung koroner. Dan juga diperkirakan akan terus meningkat mencapai 23,3 juta jiwa pada tahun 2030. Nah, hari ini kita akan mengetahui apa itu penyakit jantung koroner, kemudian juga penyebabnya, kemudian juga bagaimana cara mencegahnya. Dan selain itu juga kita nanti akan mengetahui terkait program-program ataupun juga kebijakan dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dua orang narasumber nanti akan berdiskusi dan juga berbincang bersama dengan saya. Di sebelah saya ini adalah Sekretaris Komisi D DPRD DIY, ada Bapak Insinyur Imam Taufik. Pak Imam, kabar baik Pak? Alhamdulillah. Sehat ya, Alhamdulillah. Terima kasih kedatangannya di TVRI Yogyakarta. Kemudian yang kedua, beliau ini adalah Dr. Furkon Satria Adi Pradana, spesialis jantung dan pembuluh darah, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia, cabang Yogyakarta. Dr. Furkon, kabar baik juga? Iya Mbak Tika, Oke, baik. baik. Sehat ya Dok ya? Alhamdulillah. Oke, Ya. baik. Hari ini pemirsa kita akan berbincang cegah jantung koroner dengan pola hidup sehat. Saya langsung ke Dr. Furkon terlebih dahulu untuk memberikan gambaran secara general agar pemirsa mengetahui terkait penyakit jantung koroner itu apa sih Dok? Silakan. Ya, penyakit jantung koroner adalah penyakit yang mengafek pada pembuluh darah jantung ya. Jadi jantung itu punya pembuluh darah yang memberi makan, memberi darah, memberi nutrisi, memberi oksigen. Nah, kalau misalnya ada penyempitan di pembuluh darah jantung tersebut, itu menyebabkan yang dinamakan penyakit jantung koroner tersebut, Mbak Tika. Oke, baik. Penyebabnya apa itu Dok? Sehingga bisa terjadi penyakit jantung koroner? Penyebabnya dari kolesterol tinggi, kemudian hipertensi, merokok, diabetes, obesitas, dan kadang-kadang stres juga bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Waduh, ternyata begitu kompleks begitu ya. Kompleks. Oke, nah kalau kita melihat mengenai penyakit jantung koroner ini, siapa saja sih yang rentan terkena penyakit jantung ini?
Jadi memang penyakit jantung koroner itu ada faktor risiko yang bisa diubah dan faktor risiko yang tidak bisa diubah. Contoh faktor risiko yang bisa diubah itu yang bisa dicegah. Contohnya seperti kita mencegah obesitas sentral, kemudian mencegah diabetes, mencegah darah tinggi, kemudian mencegah kolesterol tinggi. Kalau misalnya faktor risiko yang tidak bisa diubah, contohnya adalah jenis kelamin laki-laki, kemudian usia di atas 50 tahun atau pada laki-laki dan 55 tahun pada perempuan. Kemudian juga pada perempuan usia menopause itu juga merupakan faktor risiko dari penyakit jantung koroner juga. Oke, berarti yang paling penting ini adalah gaya hidup juga nih, Gaya yang hidup, harus digarisbawahi juga. Gaya hidup adalah yang paling penting untuk mencegah penyakit jantung koroner. Oke, baik. Saya ke Pak Imam nih Pak, terkait mengenai gaya hidup. Ini kalau anggota Dewan kan kayaknya juga sibuk terus, kemudian juga rentan juga terhadap stres seperti itu. Bagaimana nih sudut pandang Bapak terkait penyakit jantung koroner ini sendiri? Ya, tadi telah disampaikan oleh Dr. Furqon ya, bahwa dan Mbak Tika sendiri bahwa penyakit jantung koroner ini merupakan salah satu penyakit yang telah terbukti telah banyak membuat kematian ya, manusia gitu. Nah, sudah pada tentu kita harus melakukan antisipasi ya, agar kita mencegah sedini mungkin. Kalau pengalaman pribadi saya itu ya yang pertama ya tentu kita berusaha untuk melakukan pola hidup yang baik lah itu. Jadi yang pertama dari aspek makan terus saja ya, walaupun ini tidak disiplin banget ya. Ya berusaha untuk mengurangi yang terlalu manis atau manis gitu ya. Kemudian mengurangi yang asin-asin itu, yang berminyak gitu ya. Kemudian di sisi lain ya kita juga harus olahraga secara rutin ya, 30 menit paling tidak sehari. Dan kebetulan saya coba disiplinkan ya untuk olahraga ini hampir setiap pagi asal ada kesempatan saya gunakan untuk olahraga 1,5 sampai 1 jam lah gitu. Karena kebetulan rumah saya itu dekat alun-alun, Mbak. Oke. Jadi ada fasilitas untuk jogging setiap hari. Kemudian saya kira hal yang tidak kalah pentingnya itu bagaimana kita membuat kapasitas kita ya, mengatasi masalah itu membesar gitu. Artinya apa itu, artinya Pak? Gini, artinya ya kita kan mesti punya masalah gitu ya, punya persoalan yang itu harus diatasi. Tapi bagaimana supaya secara kejiwaan pribadi kita ini kita di atas persoalan itu, sehingga tidak larut di dalam persoalan yang kita hadapi, tapi kita coba menikmati prosesnya gitu ya, prosesnya. Dan kalau memang itu harus betul-betul berat ya, kita ada solusi-solusi lain yang baik pendekatan-pendekatan yang sifatnya religius ataupun yang sifatnya itu bagaimana kita menurunkan ya tensi tensi persoalan itu. Biasanya kalau stres itu nanti tensinya katanya bisa naik gitu juga ya. Itu ya. Bagaimana kita nggak pikir soal dulu lah. Oke. Gitu dengan dengan segala sesuatu yang memungkinkan kita ini bisa lerem gitu ya, dalam sejarah lerem dari persoalan itu. Kita dulu. Di sisi lain memang kita harus menikmati ya setiap proses upaya kita untuk menyelesaikan masalah ya yang kita hadapi barangkali. Ini pengalaman pribadi, Mbak. Iya. Oke, pengalaman pribadi yang bisa di-share untuk ke pemirsa begitu ya. Nah, Pak Imam, kalau dari DPRD DIY sendiri ada tidak sih misalnya program-program ini yang terkait mendukung tentang kesehatan ini, spesialnya lebih ke kesehatan jantung seperti itu, Pak? Kalau kebijakan secara khusus ya, spesifik ya terkait dengan jantung koroner itu memang tidak ada. Tapi memang saya pernah membaca ya sebuah peraturan atau keputusan Menteri Kesehatan kalau nggak salah ya, Dok ya, nomor 0107/675 gitu ya tahun 2019. Di sana diatur tentang PNPK ya, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran gitu. Untuk namanya kalau nggak salah ya CKA gitu. Jadi koroner akut gitu. Jadi sindrom SKA, sindrom koroner akut gitu. Itu diatur ya di nanti bisa dijelaskan ya sama dokter. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 0107 ya tahun 2019. Sini diatur secara teknis. Kalau kami kan tidak masuk ke sana gitu. Ini urusan unit pelayanan dan juga mungkin para tenaga medis yang
melayani atau menangani ya, jantung koroner baik yang di tingkat pertama ataupun yang sudah lanjut. Gitu. Kalau secara umum sebenarnya unit kesehatan atau pelayanan kesehatan yang dimiliki D itu relatif memadai gitu ya, karena sudah ditunjang dengan SDM yang relatif cukup dan juga peralatan yang juga memadai, mulai dari tingkat mungkin pertama, kemudian RSUD sampai ke Sarjito ya. Tinggal nanti kalau saya dulu pengennya bagaimana pelayanan itu didekatkan kepada masyarakat sehingga ketika mereka ada persoalan itu segera tertangani dengan baik. Gitu. Secara umum kita di Komisi D tentu akan memberikan dukungan ya, baik secara anggaran ya, dan juga mungkin secara kebijakan ya, itu kita akan dukung secara penuh untuk mulai pencegahannya sampai nanti penanganannya. Kebetulan kalau penanganannya kan sudah banyak di-cover oleh dari pembiayaan, Mbak, kan sudah di-cover oleh BPJS gitu ya. Sehingga umumnya kalau mereka ada masalah di pembiayaan sudah tidak ada masalah, tinggal bagaimana peningkatan kualitas pelayanan saya kira ya di unit pelayanan yang dimiliki oleh baik di kabupaten, di provinsi, bahkan di pusat ya, yang kita punya dekat dengan Sarjito gitu. Oke. Baik, kalau Pak Imam sendiri melihat secara garis besar begitu warga masyarakat yang ada di DIY sendiri, apakah bisa dikatakan mereka ini adalah masyarakat yang sehat dengan kehidupannya atau pola hidupnya ini sampai dengan saat ini seperti ini mungkin yang kalau Bapak melihat, kemudian juga dari fasilitas kesehatan sendiri yang ada nih Pak, sudah bagus, sudah mencukupi atau memang perlu ditingkatkan atau bagaimana? Saya kira kalau ukurannya itu tingkat kebugaran ya, kebugaran masyarakat. Ini saya pernah membaca laporan ya, kalau nggak salah tahun 2020 bahwa tingkat kebugaran masyarakat itu masih di bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka itu belum suka berolahraga. Wah. Gitu. Makanya kami ya di Komisi D ini sedang berinisiatif untuk membuat ya bersama eksekutif ya nanti namanya Perda tentang olahraga. Dan salah satu tujuannya adalah bagaimana olahraga itu menjadi kebiasaan bahkan budaya di masyarakat. Sehingga kebugaran mereka itu selalu terjaga dengan baik. Jadi ini yang kita lakukan ya. Di situ kita kan itu kan harus lintas sektor gitu. Ya, untuk sampai ke sana itu. Jadi dari sisi komisi kita nih, dari sisi anggaran, dari sisi kebijakan sudah kita mulai tata dengan baik. Oke, baik. Kalau fasilitas kesehatan sendiri gimana Pak? Sudah mencukupi ya, kah? Saya kira kalau dari sisi mencukupi ya itu dibanding gitu. Kalau dibanding provinsi lain mungkin kita relatif ya lebih baik. Saya belum punya datanya ya bagaimana strata masing-masing provinsi di Indonesia untuk pelayanan kesehatan, tapi setidaknya kita ini ya dekat dengan pusat pendidikan, ada Fakultas Kedokteran UGM dan ada UI, ada UMY gitu Dok ya. Jadi hanya secara umum itu kita harusnya lebih baik dan memang yang seperti itu gitu. Walaupun ya tingkat penderitanya itu memang untuk jantung koroner ini Jogja itu menempati ranking kedua. Wow. Setelah Kalimantan Utara kalau nggak salah. Jadi Kalimantan Utara itu ya itu namanya apa saja prevalensi apa gitu ya itu 2,2, Jogja tuh 2% gitu. Artinya setiap 1.100 ya 1.000 orang itu 20. Ada 20 orang yang kena jantung. Ya. Gitu. Itu cukup tinggi. Kita ranking 2 nasional. Dan ini sekarang tantangan ya buat kita semua ya. Dan itu sebenarnya bukan hanya tanggung jawab dokter ya, saya semuanya gitu ya, karena harus dimulai dari tindakan yang sifatnya preventif. Gitu. Itu harus lebih bagus daripada membuat pengobatan gitu. Oke, baik. Nah, Dr. Furkon, ini terkait penjelasan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Imam. Bagaimana sih ini agar kita itu bisa menyadarkan masyarakat untuk berpola hidup sehat? Ya minimal kita tidak hanya makan yang bergizi, yang sehat, kemudian juga olahraga itu yang paling penting juga nih Dok. Bagaimana? Betul. Mungkin dokter juga sempat berdiskusi dengan pasien juga atau bagaimana? Ya paling banyak pasien jantung itu pasien yang pertama tua, kemudian kelebihan berat badan, kemudian gulanya tinggi, kemudian merokok. Ini 70% orang Indonesia kan perokok ya. Jadi memang salah satu tantangan. 70% ya? 70%. Yang laki-laki ya. Yang laki-laki. Ini tantangan bagi kita supaya bagaimana stop rokok. Karena rokok merupakan salah satu sumber penyebab penyakit
yang katastrofik, yang merupakan tanggungan dari BPJS yang cukup besar. Jadi yaitu bagaimana kampanye stop rokok, kemudian olahraga itu memang direkomendasikan sesuai dengan Pak Imam tadi, minimal 30 menit 30 menit ya. per hari. Jalan kaki sih nggak masalah Jalan dong? kaki tidak masalah. Jalan kaki juga termasuk aktivitas fisik yang underrated sebenarnya. Jadi kalau kita jalan kaki minimal ya 9.000 langkah, 10.000 langkah dalam sehari itu sudah dapat menurunkan risiko kematian akibat penyakit jantung kardiovaskuler. Murah Mas ya. Murah. Kalau misalnya kita malas jalan kaki, misal di jalan gitu, kita jalan kaki di mall, muterin mall Boleh. 30 menit lah minimal, Boleh. seperti itu bisa juga Boleh. ya. Yang penting gerak. Yang penting gerak. Tapi harus happy loh. Harus happy. Nah, problemnya orang Indonesia itu merupakan salah satu yang paling malas gerak di dunia. Jadi menurut data orang Indonesia cuma 3.000 langkah dalam sehari. Itu sangat rendah. Target kita ya iya, kalau iya, bisa iya. dinaikkan lebih dari 7.000, 8.000 langkah dalam sehari. Seperti itu. Oke, untuk mengubahnya itu seperti apa sih? Bagaimana caranya bisa kita lakukan untuk mengubah habit masyarakat yang dia malas gerak, cuma mungkin di depan komputer seperti itu, agar kita setiap harinya bisa gerak lah minimal 30 menit nih dok? Iya, ya kampanye olahraga itu memang dari, misalnya bisa jadi dari Perda, dari pemerintah itu kampanye olahraga itu penting sekali. Dan ya mungkin media sosial bisa jadi sarana kampanye yang cukup efektif untuk penularan gaya hidup sehat. Jadi penularan bukan cuma penularan penyakit ya, penularan gaya hidup sehat. Jadi kalau misalnya banyak yang ngelihat wah ini orangnya sehat, misalnya dokternya dari dokternya sendiri, dokternya sehat, perutnya kecil misalnya. Dambaan semua orang ini tidak sepertinya. buncit. Ya, itu merupakan salah satu contoh bagi masyarakat supaya lebih banyak gerak, supaya perutnya tidak besar dan jadi turun tensinya, gulanya membaik, kemudian olahraga juga menurunkan stres kita. Iya betul. Jadi keluar hormon endorfin yang menyenangkan. Jadi kadang-kadang olahraga itu juga dapat sebagai sarana pelepasan stres kita juga. Iya itu. Oke, Betul. baik. Nah ini kalau terkait tadi merokok yang sempat dokter jelaskan, mungkin bahayanya itu apa sih dok? Bisa dijelaskan lebih lanjut begitu? Zat-zat apa yang nantinya akan masuk ke dalam jantung yang membuat kita bisa sakit begitu? Zat dari rokok itu ada 4.000 jenis kimia yang berbahaya. Dan asap itu kan juga ya suatu hal yang berbahaya ya. Kenapa dimasukkan ke dalam paru-paru? Sebaiknya kita pakai masker sebenarnya kalau misalnya untuk mencegah supaya asap masuk. Tapi kok ini dimasukkan secara sengaja gitu. Nah dan zat utama di rokok yang namanya nikotin itu sangat berbahaya terhadap dinding pembuluh darah. Jadi kenapa orang-orang muda itu usia 30 tahun, 40 tahun itu sering serangan jantung. Saya sering sekali menangani pasien usia 30, 40 tahun serangan jantung. Dan hampir semuanya adalah perokok. Padahal usia 30 dan 40 tahun itu adalah umur yang produktif. Sangat produktif. Jadi belum saatnya untuk serangan jantung. Sebenarnya saya tidak begitu kasihan ya sama perokoknya. Kasihan itu sama yang ditinggalkan. Oh baik. Misalnya keluarganya, istrinya betul. misalnya. Kemudian anak-anaknya yang masih kecil, kan 30 tahun, 40 tahun anaknya masih kecil biasanya, masih belum mandiri. Nah, itu yang perlu kita kampanyekan supaya para perokok itu sadar bahwa yang berbahaya bukan cuma dirinya sendiri, tapi juga keluarganya. Keluarga dan juga orang-orang yang ada di sekitar kemungkinan ya. ditinggalkan oleh mereka. Oke, baik. Itu untuk perokok aktif. Bagaimana dengan perokok pasif nih? Perokok pasif memang sedikit lebih tidak berbahaya dibandingkan dengan perokok aktif karena mungkin tidak setiap hari merokok, tidak setiap hari terpapar dan kadar asapnya lebih rendah. Tapi perokok pasif itu kan tidak salah apa-apa ya. Iya. Tidak salah apa-apa, tapi kok dapat risiko. Nah, itu kan berbahayanya di sana. Cuma sebagai pelengkap penderita saja gitu loh istilahnya. Oke, tapi itu juga bisa terkena penyakit jantung koroner juga atau tidak dengan Kalau menghirup asap rokoknya? Kalau misalnya eksposurnya rutin bisa sekali. Misalnya istri misalnya, Baik. atau anak, benar ya. Ketika sudah tua nanti anaknya juga. Selain itu juga orang tua sebagai laki-laki itu sebagai role model bagi anaknya. Sebagian besar perokok itu melihat orang tuanya merokok, betul ya. Kadang-kadang malah disuruh untuk membeli rokok. Oh iya. Oke, baik. Baik, berarti kesadaran untuk orang tuanya ini juga harus dipupuk sejak sekarang juga mungkin setelah nonton tayangan ini begitu ya. Betul. Baik. Nanti kita lanjutkan kembali untuk diskusi kita hari ini pemirsa, tapi sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu satu persembahan lagu dari RW2 Akustik berikut ini. Boyo sing senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndawakku. Boyo
saya tambah sayang, rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Bukane aku ora peduli, tapi pancen kodemu angel dipahami. Ngomong wae kabeh apa anane, ben bener aresane. Upayake kabeh penjalukmu, tapi tulung ngerteni kahananku. Aku tutu turunan balungan gede, sing turah warisane. Saben dina raimu peteng dedet, marai sirahmu met ati tambah ruwet. Kabeh ra kedaden yen diladeni iso geger geder. Boyo sing senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Boyo sing senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Rasa pusing-pusing, gendang dandan, ayo kita healing. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ranah Publik dan kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita terkait cegah jantung koroner dengan pola hidup sehat. Tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Dr. Furqon terkait penyebabnya, misalnya untuk Anda perokok, kemudian mengalami obesitas, kemudian juga hipertensi dan juga diabetes. Nah, mungkin juga setelah kita ngobrol-ngobrol ini bisa untuk pemirsa ini udah stop lah, jangan merokok terlebih dahulu. Siapa tahu bisa begitu. selamanya begitu ya. Oke, baik. Nah, Pak Imam, kalau tadi kita itu sempat berbincang bahwa katanya sih pengeluaran negara untuk penyakit jantung itu terbesar. Nah, bagaimana untuk di DPR DDI sendiri? Memang sudah ada anggaran khusus begitu yang untuk penyakit ini? Kalau anggaran secara khusus ya untuk satu atau dua penyakit tidak ada. Jadi selama ini ya, kalau ada warga DIY ya, yang berurusan dengan penyakit dan kemudian berlanjut ke rumah sakit, ya, itu untuk pembiayaannya. Nah, ini kan sebagian besar ya, bahkan mungkin sampai 80% ya, itu ditanggung oleh BPJS. Sehingga kita tidak masuk sampai kepada membiayai gitu ya. Jadi cuma daerah ya, dari Pemda DIY dan juga Pemda-Pemda yang ada di kabupaten kota, itu kan juga mereka iuran PBI ke BPJS gitu. Sehingga kita memberikan anggaran itu secara tidak langsung kepada pasien ya, yang menderita termasuk di jantung koroner gitu. Jadi pembiayaannya secara tidak langsung. Kecuali kalau memang ada warga masyarakat yang ya, mereka berurusan dengan pelayanan ya, dengan rumah sakit gitu. Mereka nggak punya kartu atau belum masuk anggota BPJS, ya, maka di situ ada namanya anggaran buffer, ya, cadangan yang namanya dengan Jamkesos. Kita setiap tahun menganggarkan sekitar 60 miliar Mbak untuk mengcover mereka warga DIY yang
tidak masuk ke anggotanya di JKN yang diolah BPJS gitu. Jadi kita setiap tahun selalu memberikan layanan ya dari isu pembiayaan gitu. Kalau urusan teknisnya kita serahkan kepada rumah sakit secara penuh. Gitu. Jadi tidak ada selain tidak ada spesifik ya, ada anggaran spesifik untuk itu tidak ada. Tapi ini semuanya ditanggung oleh JKN dalam ini di BPJS. BPJS, oke baik. Nah tantangan terbesar di dunia kesehatan itu apa sih dan juga problematika yang ada saat ini kalau menurut Bapak? Ya sebenarnya tantangannya seperti disampaikan Pak Dokter tadi ya. Jadi bagaimana preventif ya itu menjadi atensi utama, perhatian utama. Jadi katakanlah kalau dulu ya itu ada semacam kebijakan nasional gitu ya. Pertama dari isi olahraga ya, ada namanya mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Tapi anggota dewan maaf, kadang ada senam bersama atau olahraga bersama gitu nggak sih Pak? Kalau anggota dewan tidak ada. Oh tidak ada, mungkin nanti bisa dibudayakan. Tapi secara individu ya, individu itu saya perhatikan ada teman-teman yang memang sangat care ya dengan urusan kesehatan. Jadi kemanapun itu selalu pakai sepatu kayak gini Mbak. Oh sepatu cat. Sepatu cat. Jadi mau di mana-mana itu mesti jalan kaki gitu. Oh iya gitu. betul. Tapi ada juga yang memang belum sampai tingkat perhatian yang memadai terhadap olahraga. Ini saya kembalikan pada, sebenarnya kita juga pengen pengen ada kebersamaan ya, ada senam bersama dan seterusnya. Tapi memang itu kayaknya sulit ya kalau di DPRD. Beda kalau di instansi pemerintah, saya kira itu bisa diarahkan ke sana. Tapi kalau di DPRD itu kan lembaga politis Pak. Jadi masing-masing cenderung untuk individual. dalam sisi itunya lah ya. Gitu. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Imam. Nah, Dr. Furqon, bagaimana sih kita itu bisa memahami dan juga mengenali resiko dini tentang penyakit jantung koroner ini? Ya, kita bisa dengan melihat faktor risikonya tadi. Jadi untuk supaya kita bisa faktor risiko yang saya sebutkan tadi itu merupakan salah satu prekursor dari penyakit jantung koroner. Jadi kalau kita misalnya pasien dengan diabetes hampir pasti punya penyempitan pembuluh darah. Nggak cuma di jantung bahkan bisa penyempitan di kaki, penyempitan di otak yang bisa menyebabkan stroke. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya usia di atas 45 tahun misalnya, kemudian sudah ada riwayat orang tua yang mengalami serangan jantung, kemudian ada peningkatan gula darah. Jadi screening itu penting supaya kita bisa mengenali faktor risiko apa yang bisa menyebabkan penyakit jantung pada kelompok tersebut. Bisa faktor bawaan juga tidak sih? Faktor bawaan atau keturunan itu seperti bakat saja. Oh, bakat. Kalau misalnya gaya hidupnya itu baik, bakat itu tidak akan tumbuh. Ya, jadi kalau misalnya faktor risikonya itu kita bisa tekan, ya kemungkinan risikonya akan kecil dibandingkan dengan orang yang mempunyai bakat dan gaya hidupnya juga terserah gitu misalnya, seenaknya sendiri misalnya. Oke, baik. Kalau kadang kan orang ngerasain orang Jawa bilang tuh sengkring-sengkring atau nyeri dada seperti itu bisa dipastikan juga bahwa ada penyakit jantung seperti itu atau belum tentu juga dok? Belum tentu juga, karena dada itu kan komponennya banyak ya, ada tulang, ada sendi, ada otot. Nah kalau jantung disebut angina pectoris atau angin duduk pada orang. Beda dengan masuk angin ya? Beda. Angin duduk itu kadang-kadang misalnya ada kabar orang, angin duduk kemudian tiba-tiba meninggal, itu mungkin serangan jantung. Kalau misalnya angin duduk yang bisa kita nilai itu nyerinya seperti ini, nyerinya dirasakan di tengah dada, kemudian dia bisa menjalar ke kiri, bisa menjalar ke dagu, bisa menjalar ke bahu, bisa menjalar ke punggung, kemudian memberat dengan aktivitas. Kalau misalnya nyeri dengan memberat dengan aktivitas, tambah ampak, tambah nggak enak, itu kemungkinan besar jantung. Dan kemudian berkurang dengan istirahat. Itu kemungkinan besar jantung, karena kebutuhan aliran darah ke jantungnya akan terpenuhi ketika istirahat. Atau diberikan obat nitrat di bawah lidah, itu kemungkinan besar adalah jantung. Dan kemudian kita bisa meningkatkannya dengan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan EKG atau rekam jantung. Dan kemudian kalau misalnya rekam jantungnya masih normal tapi masih ada nyeri dada ketika beraktivitas, kita bisa melakukan tindakan treadmill test
tes treadmill yang pakai di EKG, atau dengan CT scan koroner. Itu bisa minta sendiri atau memang harus ada rujukan dari dokter Harus juga? ada dari Vaskes 1. Vaskes 1 dulu ya. Jadi ketika nyeri dada, kemudian dari dokter di Vaskes 1 menilai ini kemungkinan penyakit jantung koroner, akan dirujuk ke dokter jantung, kemudian akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dari situ kita bisa lihat pemeriksaannya ini apakah kemungkinan besar penyakit jantung koroner atau tidak. Oke, jadi selama ini pasien-pasien yang pernah dokter tangani ini sekitar umurnya 30 sampai 40 tahun begitu? Kebanyakan Atau memang masih di atas masih- 60-70 di atas- tahun ya. Oke. Kalau misalnya 30-40 itu populasi khusus biasanya perokok gitu. Lebih ke merokok aja ya. Oke, Gitu ya. baik. Nah, Dokter Furqan, kalau menurut pengalaman dokter sendiri nih, untuk pasien yang datang berobat ke dokter begitu, biasanya untuk proses penyembuhannya itu berapa lama? Kemudian juga treatment atau tindakan-tindakan yang dilakukan ini apa saja? Kalau misalnya penyakit jantung koroner itu kan pembentukan plak atau penyempitan pembuluh darah di jantung itu sudah mulai usia 20-an tahun. Tergantung gaya hidup. Nah, kalau misalnya dibiarkan terus akan build up, akan semakin menyempit. Nah, ketika sudah 70% penyempitan itu baru muncul nyeri dadanya. Baru muncul simptomnya atau gejalanya. Jadi mungkin ketika penyempitannya baru 50%, 40% itu belum ada gejalanya, tapi sudah mulai penyempitan itu dari usia 20-an tahun. Oke. Obatnya itu yang nanti dikonsumsi berapa lama biasanya? Atau Nah, bagaimana? kalau misalnya obatnya biasanya, kalau misalnya sudah dengan penyakit jantung koroner, itu untuk mencegah terjadinya serangan jantung. Untuk menstabilkan plak, seperti itu obat-obatannya. Jadi kalau misalnya kita selama ingin menstabilkan plak, selama ingin mencegah penyakit jantung koroner, maka obatnya diminum seperti itu. Pada yang sudah terdiagnosis penyakit jantung koroner. Oke, berapa lama dok biasanya dok? Ya, selama? selama dia masih mau mencegah terjadinya serangan jantung ulang, atau misalnya untuk menstabilkan penyempitan pembuluh darahnya supaya tidak tambah sempit, itu ya diminum terus obatnya. Oke. Belum Baik. ada yang bisa mengembalikan pembuluh darah menjadi muda lagi. Ya, jadi kan kalau misalnya itu kan salah satu part of aging ya, jadi penuaan. Penyempitan pembuluh darah itu adalah salah satu part dari penuaan. Jadi kalau misalnya ingin kembali pembuluh darahnya kembali mulus, itu sama aja kembali muda. Jadi kira-kira bisa atau Dan itu tidak? hal mustahil untuk dilakukan ya, tidak bisa ya. Belum ada teknologi yang bisa sampai ke sana. Oke, baik. Nah, ini mungkin tanggapan dari Pak Imam nih. Bagaimana nih Pak, kalau kita melihat juga ternyata juga masih banyak juga untuk pasien-pasien yang datang terkait penyakit jantung ini, kemudian gaya hidup dan lain sebagainya. Nah, apa yang harusnya diperbaiki juga nih Pak? Jadi saya kira yang pertama ya, sekali lagi bahwa mencegah ya, itu saya kira jauh lebih baik hemat, daripada lebih lebih baik kayak- ya, daripada kita mengobati. Jadi memang tindakan preventif ya, promotif itu saya kira yang harus diprioritaskan sekarang ini. Termasuk bagaimana hidup sehat ya, itu betul-betul menjadi sebuah gerakan ya di masyarakat, bukan hanya slogan tapi gerakan ya. Walaupun pemerintah ya, baik kabupaten, provinsi ini sebenarnya sudah ada upaya ke sana gitu ya. Germas itu kan dari dulu udah dikenalkan masyarakat ya, gerakan hidup sehat di masyarakat itu sudah dikenalkan. Cuma memang bagaimana implementasinya di lapangan, apakah ini sudah betul-betul menjadi gaya hidup, itu saya kira yang perlu ditekankan lagi ya. Jadi saya berharap bahwa gerakan hidup sehat itu menjadi gerakan masyarakat ya. Bukan program ya, program kegiatan yang dilakukan oleh dinas, tapi gerakan masyarakat. Bagaimana masyarakat itu membiasakan pola hidup yang baik ya, baik dari sisi kebersihan maupun pola makan gitu ya. Termasuk juga bagaimana olahraga tadi ya, olahraga itu yang saya kira sangat membantu kita untuk bugar gitu ya. Karena faktanya bahwa sekali dalam konteks olahraga itu ya, ini DIY itu menempati ranking di bawah, Mbak. Ya, di bawah dari provinsi yang lain, dan ini saya kira menjadi tantangan kita semua gitu. Itu. Kemudian dari sisi pelayanan ya, saya kira ya bagaimana para penyedia layanan ya, baik punya pemerintah maupun swasta itu betul-betul menyiapkan diri gitu ya, menyiapkan diri untuk melakukan tindakan yang paling bagus ya kepada pasien yang sekiranya mereka itu memang membutuhkan sesegera mungkin pelayanan dalam hal penanganan ya penyakit jantung yang mereka
berkaderita. Gitu. Oke, perlu tidak sih misalnya sosialisasi juga terus dilakukan, kemudian juga dari DPRD mungkin bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti itu, terjun langsung ke lapangan melihat secara langsung? Ya saya kira kalau itu sudah dilakukan ya. Jadi DPRD dengan Dinas Kesehatan ini kita sudah sinergi ya, sudah berkolaborasi selama ini turun ke masyarakat. Hanya saja itu kan terbatas Mbak, nanti dari si jumlah pesertanya terbatas. Saya mengharapkan memang ini menjadi kegiatan untuk komunitas yang terbawah gitu. Komunitas bawah kita kan yang namanya Dasawisma gitu ya. Yang satu kelompok ibu-ibu ada 10 orang gitu. Kemudian naik lagi ke RT ya. Jadi itu yang di situ yang saya paling efektif untuk melakukan program edukasi, sosialisasi, gitu, promosi dan seterusnya di situ gitu ya. Ya, cuma sekali lagi memang ini dibutuhkan kerjasama yang baik semuanya gitu ya, antara dinas, termasuk juga sekolahan gitu ya. Sekolah saya kira juga perlu ya disasar bagaimana gerakan hidup sehatnya gitu. Jadi jangan sampai misalnya di anak sekolah ya, anak SMP itu sudah masih kecil itu pada merokok gitu ya, itu kan kasihan gitu ya. Artinya dia dalam tanda petik gitu ya, membunuh masa depannya ya, dalam hal kesehatannya gitu. Jadi jangan sampai itu juga terjadi gitu harusnya. Dan itu lagi harus ada sinergitas ya di seluruh komponen masyarakat ya, mulai dari Dasawisma, RT, sekolah-sekolah, komunitas-komunitas gitu ya. Semuanya disasar untuk bagaimana memulai hidup sehat. Kalau sekarang kita mulai semarak gitu ya, jadi gerakan, saya kira 10-20 tahun lagi nanti Jogja rankingnya nggak ranking 2 gitu. Gitu. Karena ini butuh waktu lama gitu. Nah, ini bagian dari budaya masyarakat kita juga gitu ya. Jadi butuh waktu lama gitu. Ada kendala-kendala juga Pak yang dihadapi Pak? Ya sebenarnya kendalanya sifatnya umum ya. Jadi kalau dalam konteks dinas biasanya kendalanya di anggaran. Anggaran, baik. Anggaran dan SDM gitu. Jadi anggarannya ada, SDM-nya terbatas juga nggak bisa gitu. Atau dari sisi bagaimana penumbuhan kesadaran itu yang mungkin lama juga gitu, karena sudah menjadi kebiasaan atau budaya masyarakat gitu. Jadi untuk merubah gitu ya, merubah mindset gitu ya. Itu saya kira butuh waktu ya. Kalau nggak dipaksa mungkin awalnya gitu ya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita. Kita masih punya satu segmen lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita hari ini pemirsa, langsung saja saya ke Dr. Furkon. Dr. Furkon, ini terkait mengenai obesitas. Nah, kalau misalnya nih kita sudah mengetahui bahwa diri kita ini mengalami obesitas seperti itu, bagaimana kita ini bisa berpola hidup sehat, kemudian bisa bisa badannya ideal lagi, kemudian juga biar tidak terkena yang tadi disebutkan penyakit jantung koroner seperti itu. Ya, jadi rumus obesitas itu terlalu banyak kalori yang masuk dan terlalu sedikit kalori yang keluar. Mungkin itu mekanismenya saja, tapi memang bervariasi di tiap-tiap orang. Mungkin ada perbedaan hormon, mungkin ada perbedaan lingkungan dan lain sebagainya. Tapi memang mekanismenya adalah terlalu banyak kalori yang masuk dan terlalu sedikit kalori yang keluar. Jadi untuk yang obesitas kita perlu mensosialisasikan bahayanya kelebihan gula. Atau minuman manis, ataupun makanan-makanan yang mengandung gula yang tinggi. Padahal enak loh dok. Justru itu tantangannya. Karena enak, high palatability, maksudnya enak sekali, jadi kita lebih nagih untuk makan. Kan kita lebih suka sesuatu yang enak. Betul. Jadi semakin banyak yang dimakan, ternyata kalori yang masuk ternyata jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya. Dan kemudian ketika sudah obesitas, lebih malas, bukan lebih malas ya, lebih tidak tergerak untuk bergerak. Kayaknya berat banget gitu ya. Memang itu problemnya juga kalau misalnya kita beli sesuatu di warung, mungkin naik motor itu juga salah satu yang perlu diubah begitu. Ya, jalan kaki. Gitu. Jadi memang salah satu untuk membakar kalori yang paling mudah adalah dengan jalan kaki. Kalau kita rajin jalan kaki, tidak perlu diet tersendiri, nanti akan turun. Terkait mengenai diet juga, ini juga berbahaya juga kalau misalnya kita mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti itu ya dok? Untuk obat pelangsing lah bisa dikatakan. Ya, kalau misalnya di Amerika ataupun di Eropa mungkin sudah ada obat yang sudah di-approve untuk diet ya. Tapi mungkin di Indonesia obat-obatan pelangsing itu mungkin
belum ada yang tersertifikasi dari BPOM ya mungkin ya. Nah itu kalau misalnya dari pelangsing yang abal-abal misalnya itu justru berbahaya karena kemungkinan isinya adalah obat kencing ya. Jadi yang turun adalah berat dari air. Jadi jadinya malah jatuhnya dehidrasi dan lain sebagainya. Jadi tapi untuk penurunan berat badan paling sehat adalah mengubah gaya hidup. Baik. Lifestyle changing ya. Jadi kalau mengurangi porsi gimana tuh? Mengurangi porsi makan, ya. Terutama mengurangi minum ya. Jadi kalau misalnya kita kadang-kadang ketika kita ke minimarket kita bingung ya, ada minum manis ya, minum begitu. manis, warnanya menarik sekali, terus pilihannya banyak. Kadang-kadang di situ yang menjadi untuk anak-anak juga salah satu yang berbahaya karena anak-anak itu kalau misalnya sudah terekspos dengan gula, itu kan otaknya kan belum begitu benar-benar develop ya. Jadi nanti akan lebih mudah untuk obesitas di usia tua jika kita membiarkan anak-anak untuk terpapar dengan gula yang tinggi. Termasuk konsumsi coklat. Coklat bukan yang coklat murni, tapi coklat yang sudah ada Iya, tambahan gulanya banyak betul juga sekali, ya dok? Ya, karena coklat itu kan enak sekali ya. Saya juga suka coklat. Tapi dengan pengetahuan coklat yang dimakan cuma dibatasi itu supaya tidak begitu masuk kalori yang terlalu banyak. Oke, kebutuhan gula per hari yang ideal itu berapa sih untuk tubuh kita? Paling cuma 30-40 gram dalam sehari. Coba dicek nanti minuman itu mungkin sudah 25 gram, minuman manis itu. Oke. Itu Padahal pagi udah ngopi, nanti siang masih jajan. Iya, betul. Oke. Itu gula dari gula pasir ya, atau gula. Kalau misalnya nasi itu bukan termasuk gula yang simpel. Jadi karbohidrat itu ada karbohidrat yang simpel, ada karbohidrat yang kompleks. Kita pilih karbohidrat yang kompleks. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti nasi merah, atau nasi juga boleh, tapi yang penting porsinya tidak begitu banyak. Ya dibatasi dalam satu. Ya kan orang-orang Indonesia kan kadang-kadang kalau makan itu semego ya, jadi lebih banyak nasinya. Kadang kalau belum makan nasi itu belum makan, padahal kita bisa kan untuk mengganti karbohidrat itu misalnya dengan makan kentang, roti dan lain sebagainya. Ubi. Ya, atau tiwul juga bisa sebagai pengganti. Oke, baik. Nah ini sedikit terkait mengenai diabetes juga yang ingin saya tanyakan nih dok. Katanya kalau orang atau penderita diabetes itu juga untuk makan nasi tidak boleh nasi yang panas di dalam magic jar seperti itu, harus didinginkan. Karena katanya kalau nasi yang panas itu banyak mengandung gula. Ini benar nggak sih dok? Ada penelitian seperti itu, tapi yang penting portion control ya kalau masalah pasien-pasien diabetes. Jadi itu mungkin bisa membantu sedikit saja untuk kalori yang masuk. Jadi hubungannya sama glycemic index. Jadi glycemic index itu seberapa mudahnya diserap oleh tubuh gulanya. Jadi semakin mudah diserap itu glycemic indexnya tinggi. Jadi lebih mudah untuk meningkatkan gula darah. Makanya minuman manis itu sangat mudah untuk diserap menjadi glukosa, jadi tinggi gula darahnya. Beda dengan misalnya makanan sayur itu kan juga mengandung karbohidrat ya, tapi punya serat yang tinggi. Jadi lebih susah untuk tubuh untuk menyerap gulanya. Jadi gula darahnya tidak akan naik secara mendadak. Nah, problemnya di situ. Oke, bagaimana dengan makanan yang mengandung garam tinggi? Katanya itu juga tidak baik juga. Nah, ya, menurut rekomendasi PERKI itu cuma 2.000 sampai 3.000 mg garam dalam sehari yang direkomendasikan, atau 1 sendok teh dalam sehari. Itu sudah di spread dalam tiga kali makan misalnya. Jadi kalau misalnya lebih dari itu, konsumsi garam terlalu tinggi. Jadi garam itu kan menarik air ya. Jadi dia menarik cairan. Jadi tekanan darah di pembuluh darah itu akan lebih tinggi daripada kalau kita mengonsumsi lebih rendah garam. Seperti itu. Selain itu juga natrium sendiri atau sodium pada garam itu juga memperkeras pembuluh darah. Jadi meningkatkan risiko untuk hipertensi. Oke, baik. Memang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus ya. Betul. Oke, baik. Nah, Pak Imam, kemudian kalau dari Bapak sendiri bagaimana upaya atau yang bisa kita lakukan agar kita ini bisa ya dari diri sendiri untuk menyayangi jantung kita, menyayangi pembuluh darah kita, menyayangi apa yang Tuhan kasih untuk kita? Ya, sekira banyak sekali ya tip yang harus atau yang diberikan oleh para ahli kepada kita ya. Jadi misalnya yang pertama itu tadi kembali ya olahraga. Ya. Yang kedua pola makannya diatur sedemikian rupa sehingga makanan yang kita masuk ke tubuh kita ini memang betul-betul sesuai kebutuhan dan menyehatkan gitu. Yang ketiga yaitu misalnya pola tidur ya. Pola tidur kita juga harus diatur sebaik mungkin ya.
Kalau saya pernah warisan orang tua saya, jadi orang tua saya itu mewarisi kalau panggil saya kan fik ya, fik kamu kalau tidur di awal, kalau bangun di awal. Jadi tidur di awal, bangun di awal itu masuk pola tidur yang bagus. Dan nanti siang kalau bisa ada. Tetap ada istirahat tidur siang. Kemudian ya mengurangi stres gitu Mbak. Ya, Memanage stres gimana ini stres, Pak? gitu ya. Manajemen stresnya. Ya, jadi kalau misalnya saya kan di dunia politik ya, yang apalagi sekarang ini Bentar lagi tahun politik ya Pak. Politik ya, sudah ditetapkan itu. Ya bagaimana sebenarnya kita mencoba untuk menikmati proses, menikmati proses yang ada gitu. Jadi saya selalu maknai, misalnya kalau ketemu ya warga, itu saya tidak mau kampanye, tapi kita ketemu silaturahim ya, gitu aja. Jadi tidak, kalau kampanye itu khawatirnya gini, kalau pas susu harapan ya senang, kalau kemudian harapannya tidak sesuai dengan ekspektasi, lah itu kadang-kadang kan juga bikin, itu. Jadi mengurangi stres, termasuk juga dengan ya kalau kita sebagai seorang muslim ya, itu kan banyak ingat kepada Allah SWT, itu sekiranya bagian dari upaya kita untuk mengurangi stres gitu ya. Kemudian jangan lupa ya sesekali ya kita ini saya kira perlu check up. Oh iya, betul. Untuk memastikan bahwa kita ini sehat kan. Karena itu nggak bisa diambil cuma diukur gula darahnya, tapi sampai memang betul-betul kita tahu bahwa jantung kita ini normal gitu. Nah kebetulan kalau kami di Dewan memang ada anggaran ya, ada anggaran untuk medical check up setiap tahun ya, jadi ada pengukuran jantungnya gitu ya, dikasih apa gitu ya, EKG itu Pak. Gitu. Nah ini sebenarnya kalau mungkin ya ada fasilitas EKG di BPJS itu sangat membantu untuk memantau betul bahwa warganya itu memang kondisi jantungnya itu bagus karena terpantau sudah dini gitu. Oke, jadi penting untuk melakukan screening seperti itu ya? Saya kira ya setahun sekali lah, setahun sekali kalau bisa. Memang ada anggarannya kalau misalnya harus bayar berapa gitu ya, tapi ya demi kesehatan saya kira lebih baik daripada nanti kalau sudah tahu sudah kaitan kan plaknya sudah empit gitu ya. Nah, itu saya kira malah lebih berat lagi biayanya. Baru kerasa kalau sudah 70% kan. Nah, iya itu. Saya kira memang 1 tahun sekali seperti itu untuk screening atau idealnya berapa kali atau bagaimana sih Dok? Kalau misalnya untuk EKG ya mungkin kalau misalnya di atas 40-an tahun ya. Kalau misalnya gaya hidupnya sehat ya, kalau misalnya dengan ada riwayat diabetes, kemudian orang tua yang serangan jantung ataupun kolesterol bisa lebih mudah. Kalau misalnya kolesterol mungkin cek di atas usia 20-an tahun sudah bisa untuk cek kolesterol ya. Oke, yang dirasakan gimana sih kalau misalnya kita itu kolesterolnya tinggi begitu, ada pegel-pegel? Sebagian atau besar gimana? tidak ada rasanya. Oh, nggak ada rasanya malahan? Karena memang gula, kemudian hipertensi, kemudian kolesterol yang semua yang berbahaya itu yang namanya silent killer. silent killer. Jadi memang tidak ada rasanya sampai gejala penyakitnya itu muncul. Misalnya serangan jantung pada hipertensi atau serangan jantung pada kolesterol atau stroke misalnya, atau tiba-tiba sudah gulanya udah 500, tiba-tiba gejalanya yang pertama adalah tidak sadar, bisa saja seperti itu. Sebelumnya merasakan sehat-sehat aja tapi tiba-tiba nggak sadar. Pentingnya screening, tapi kemungkinan ya saya mungkin BPJS itu belum ada menanggung screening ya. Jadi selama ini BPJS itu baru yang kuratif ya. Baik, Dok, apa yang kita lakukan jikalau menjumpai ada orang misalnya di samping kita ini terkena serangan jantung begitu kan? Kadang kita tuh panik begitu. Mungkin ada tips dari dokter. Kalau misalnya serangan jantung itu kan pertama gejalanya serangan jantung adalah nyeri dada memberat, kemudian lebih dari 20 menit, kemudian misalnya ada keringat dingin, dan nyerinya semakin berat, tidak berkurang dengan istirahat. Itu kemungkinan besar serangan jantung. Nah, yang bisa kita lakukan adalah segera mengantar ke rumah sakit, menenangkan pasien, lalu segera diantarkan ke rumah sakit karena tidak ada yang bisa kita lakukan. Yang semuanya bilang menepuk. Nah, itu dia. Menepuk, kemudian dilubangi di ujung jari. Itu tidak ada gunanya semua, malah mendelay. Karena waktu adalah otot. Jadi kalau misalnya kita semakin lama mendelay pengantaran ke rumah sakit, itu akan semakin berbahaya terhadap otot.
beruntung kalau misalnya masih bisa survive, karena 50% orang yang serangan jantung itu nggak sampai rumah sakit. Datanya seperti itu, meninggal di rumah. Jadi kalau kita lihat tiba-tiba orang meninggal ketika di rumah, itu kemungkinan besar adalah serangan jantung. Apalagi kalau misalnya usianya sudah mencapai usia koroner, misalnya di atas 40 tahun. Baik, jadi memang yang bisa mengobati begitu hanya tenaga medis begitu ya? Betul. Oke, baik. Dan tenaga medis pun kalau misalnya di situ nggak bisa apa-apa, harus dibawa ke rumah sakit. Harus ke rumah sakit Iya, ya. harus Oke, dibawa ke baik. rumah sakit. Yang terakhir mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Singkat saja, silakan dari dokter dulu. Iya, memang untuk penyakit jantung koroner itu multifaktorial ya. Jadi bisa dari perokok, kemudian gula darah tinggi, misalnya diabetes mellitus, kemudian kolesterol tinggi, kemudian obesitas. Jadi kita memang untuk mengurangi risiko terjadinya serangan jantung ataupun penyakit jantung koroner itu memang harus kita turunkan risiko dari semua faktor tersebut. Yang bisa kita cegah, kita turunkan risikonya. Yang misalnya tidak bisa kita cegah seperti jenis kelamin ataupun usia, ya mau gimana lagi. Tapi kalau misalnya kita punya keinginan untuk menurunkan risiko dari faktor risiko yang tersebut disebutkan, ya sebaiknya kita turunkan risikonya. Dan kalau misalnya faktor risiko rokok mungkin bukan cuma individu ya, jadi regulasi pemerintah penting untuk menurunkan konsumsi rokok, misalnya menurunkan menaikkan harga, kemudian menaikkan usia boleh merokok misalnya di atas 21 tahun. Pentingnya pemerintah juga turut serta begitu Bahkan mendukung Malaysia itu orang di bawah kelahiran 2005 itu tidak boleh membeli rokok sama sekali. Baik, terima kasih Dr. Furqon. Pak Imam, singkat saja Pak. Ya, satu kata, ya mencegah lebih bagus daripada mengobati. Jadi mari kita berusaha sebaik mungkin mencegah ya. Datanya berbagai macam penyakit termasuk di penyakit jantung koroner ya. Dengan saran-saran yang telah diberikan oleh para ahli, para dokter. Kita turuti saja olahraga, pola makan yang baik, pola tidur yang baik gitu. Baik, terima kasih tentunya Pak Imam dan juga Dr. Furqon yang sudah hadir di studio TVRI Yogyakarta, dan semoga untuk diskusi kita hari ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Pemirsa, sayangi jantung Anda dan tentunya marilah kita bersama-sama mulai membiasakan diri untuk pola hidup sehat. Akhirnya saya Artika Amelia pamit undur diri, satu lagu terakhir ini dari RW2 Akustik. Sampai jumpa. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau
Duh, Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya itu habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wah, Jan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi, itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur? Minggir! Wah! Ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat-nyegat. Minggir! Thomas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lo anak wes nangis, belum minum. Duh, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengkonek Bali, rasa. Ih, Begitu nggih Mas Satria, kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan. Kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan, Bu Bidan. Oh ya? Kalau Nggih. begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku nganti sekolah ndi wae toh? Maaf, Mah. Tadi tuh ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tak tolongin tuh, Mah. Nulungi. Paling ya mbok tinggal mancing. Kok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa Mangga, ini? mangga, Bu. Nggih. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh Bu, Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh Bu, susu formula. Begini, Bu. Sebenarnya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0 sampai 6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi. Ya kan? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah terus kalau ASI eksklusif itu apa Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan. Soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi. Kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASINya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno. Jangan bikin aku marah-marah terus. Iya, Ma. Maaf.
Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Nah, Walah, piye to Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. mosok sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.